Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan coba ulas lagi seputaran pergerakan dari market kripto, terutama Bitcoin ya. Jadi udah lama aku nggak bikin video karena ada beberapa kendala kemarin. Jadi kalau kita lihat Bitcoin di perdagangan hari ini ada di kisaran 20.400-an. Dan ya kita dapetin dua candle merah di sini ya. Kalau kita lihat dari perdagangan 2 minggu kemarin, itu kita dapat satu candle, long stick candle, mungkin polanya berbentuk pola pembalikan arah atau bearish engulfing ya, dengan satu candle hijau kemudian diikuti dengan satu candle merah yang cukup panjang di sini. Kemudian di minggu kemarin kita dikonfirmasi dengan satu candle merah lagi, menunjukkan bahwa ada potensi beberapa minggu ke depan itu kita bakalan melanjutkan penurunan lagi. Cuman di minggu kali ini atau ya di minggu ini ya, kita baru aja create candle hijau. Kita nggak tahu nanti closingnya bakalan di mana. Tapi kalau memang minggu ini, closing minggu ini kita bisa berada di atas daripada level 21,6, ini merupakan tanda positif buat market kembali melanjutkan kenaikan. Kalau kita lihat dari segi volume, sebenarnya di sini cukup meningkat karena kita pakai Binance ya, ataupun data dari Binance mungkin kelihatan meningkat, tapi kalau kita menggunakan data yang historical untuk semua exchange itu mungkin kelihatan kayak datar-datar aja. Sebenarnya pergerakan dari market crypto beberapa waktu belakangan itu cenderung lesu teman-teman. Terus juga kalau kita lihat dari MACD di sini cukup positif sebenarnya. MACD-nya udah bikin golden cross, which is di sini ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame weekly sebenarnya cukup bagus untuk MACD-nya. Cuman apakah ini merupakan tanda pembalikan arah? Belum tentu teman-teman. Bisa jadi MACD-nya berhasil untuk melanjutkan kenaikan, cuman dari pergerakan market kriptonya justru malah mengalami penurunan. Nah di sini mungkin bisa saja nanti bakalan endingnya seperti ini. Jadi ada potensi membuat bullish divergence dulu, baru kemungkinan market akan merespon kembali pembalikan arah. Jadi kalau menurut aku pribadi, karena MACD-nya memang saat ini lagi berada di bawah di dasar banget nih teman-teman, ada di poin minus 5.000 ya, minus 5.000. Jadi ada potensi dia bakalan naik juga untuk indikatornya. Kemudian mungkin akan ada terjadi koreksi juga terhadap market kripto. Jadi kemungkinan ini bukan level bottomnya, masih ada potensi menunjukkan penurunan lagi supaya nanti cukup sesuai untuk membentuk bullish divergence. Jadi ini merupakan satu potensi yang mungkin akan terjadi pada Bitcoin, dan menurut aku juga cukup make sense. Untuk keadaan kondisi ekonomi global saat ini, kita masih berkutat pada inflasi yang masih belum selesai di negeri Amerika yang mengekspor inflasi ke seluruh dunia ya. Jadi sekarang semua dunia mengalami inflasi, bisa dibilang harga-harga kebutuhan pokok, komoditas itu semuanya pada naik karena memang dolar sangat punya pengaruh terhadap semuanya teman-teman. Dan juga di bulan September nanti ini bakalan ada banyak sekali event ya, ada PMI, ada pembacaan indeks daripada Amerika. Nanti di ujungnya itu ada di tanggal 22 September itu akan ada proyeksi ekonomi FOMC. Jadi kita siap-siap mendengar keputusan apakah The Fed akan kembali hawkish menaikkan suku bunga mungkin sampai 75 basis point atau hanya 50 basis point. Kita nggak tahu karena keputusan tersebut akan sangat berpengaruh nantinya teman-teman. Jadi akan ada banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai di bulan September ke depan. Oke, terus juga ke dalam beberapa minggu kemarin itu kita dihantui dengan news tentang Mt. Gox ya, yang rumornya itu akan panik untuk menjual Bitcoinnya. Jadi kita harus hati-hati juga menanggapi berita tersebut atau news-news yang bakalan muncul ke depannya, meskipun ini sudah ditepis bahwa ya nggak akan ada sell off besar-besaran nantinya. Mungkin untuk distribusinya masih bakalan mengalami beberapa proses dan nggak akan langsung seluruhnya itu dijual teman-teman. Jadi ini berita tersebut itu membawa dampak positif untuk pergerakan dari market crypto saat ini ya. Kalau kita lihat di time frame daily kemarin kita closing cukup bagus. Satu candle hijau berbentuk bullish Marubozu, dan saat ini potensi untuk market Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan sepertinya masih akan possible untuk jangka waktu mungkin beberapa hari ke depan.
tapi aku sendiri belum yakin kalau market crypto bakalan back to bullish. Mungkin rebound sesaat kita bisa untuk lihat teman-teman, tapi kalau untuk kembali untuk naik mungkin sampai ke level 23.000 misalkan, itu masih perlu pembuktian lebih lanjut. Oke, kalau dari time frame daily kita bisa melihat bahwa Bitcoin saat ini punya satu resistance yang cukup kuat, yaitu di level 20,7 atau 20,8 ribu dolar, dan untuk pergerakan ini mungkin akan sangat-sangat sulit ya untuk ditembus. Cuman bukan berarti ini tidak mungkin teman-teman. Kalau kita lihat sendiri dari segi volume perdagangan, sebenarnya kemarin cukup ada satu peningkatan cukup oke, dan saat ini juga mungkin kita masih bakalan close dengan candle hijau. Nah, kita perlu untuk melihat ke depannya seperti apa respon daripada market. Dari MACD masih cenderung merah, meskipun ada potensi juga sebenarnya terjadi pembalikan arah dalam jangka waktu dekat. Cuman ya kalau kita lihat dari kemarin itu setelah dia berhasil breakdown di sini di 16 Agustus, breakdown dari area ataupun pola falling wedge. Saat ini Bitcoin terkoreksi, mungkin ini adalah 1, 2, 3 sekali penurunan, dan sekarang mungkin Bitcoin akan kembali berpotensi untuk melanjutkan tren bullishnya. Cuman yang paling penting kita melihat dulu apakah Bitcoin bisa untuk menembus level 20,8 ribu dolar ini, karena ini merupakan level resistance yang cukup kuat untuk saat ini. Untuk area supportnya Bitcoin masih ada di kisaran 19.000, dan ya kita mungkin bisa melihat banyak skenario yang mungkin terjadi pada Bitcoin. Apakah Bitcoin saat ini hanya mengalami relief sesaat, ataupun kedepannya Bitcoin justru malah melanjutkan tren bullish. Ya, jadi ada banyak sekali skenario yang mungkin terjadi. Kalau menurut saya pribadi, saya mungkin melihat Bitcoin masih dalam tren bearishnya. Jadi kenaikan sesaat ini mungkin hanya rally saja, dan kemudian akan diakhiri juga dengan dump yang cukup parah. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Kalau kita melihat dari beberapa hal yang terjadi, mungkin saja skenario Bitcoin masih dalam tren bearishnya. Mungkin untuk penyeimbang kita bisa gunakan indikator lain, yaitu indikator dari indeks dolar. Teman-teman, indeks dolar di perdagangan belakangan ini cukup menguat ya, cukup bagus untuk pergerakannya. Kemarin aja dia bentuk pola falling wedge dan berhasil untuk breakout ya dari pola falling wedge-nya, dan sepertinya memang kedepannya berpotensi juga untuk melanjutkan kenaikan lagi untuk indeks dolarnya. Cuman kita perlu melihat di sini bahwa momentumnya sepertinya sudah mulai hilang di sini ketika indeks dolar menyentuh level 108,6. Itu sempat ada potensi dia bakalan reversal, cuman akhirnya dia kehilangan momentum dan dolar kembali mengalami koreksi lanjutan. Ya, jadi kita nggak bisa untuk memastikan bahwa dolar bakalan turun atau lanjut turun terus. Cuma kalau dari beberapa indikator di sini memang kelihatan dolar ada seperti bearish divergence ya. Untuk indikatornya memang mengisyaratkan bakalan turun. Di sini juga dari segi pergerakan harganya cenderung naik. Jadi bearish divergence confirm, dolar mungkin bakalan terkoreksi dalam jangka waktu pendek. Dan ini mungkin bisa menjadi hal positif buat market crypto ke depannya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan kita masih bisa melihat potensi bahwa Bitcoin itu bisa aja naik dulu sampai ke level 20.800-nya. Kalau dia berhasil untuk tembus, maka next step Bitcoin mungkin berpotensi untuk menuju support ataupun resistance yang kuat di sini di 22,3 ribu dolar. Ya, meskipun agak berat sih kelihatannya kalau melihat dari kondisi sekarang. Kita akan coba lihat dia di time frame yang lebih kecil. Nah, di time frame 4 jam di sini Bitcoin itu sudah berhasil untuk keluar dari descending channel. Dia breakout. Nah, sekarang tujuan utamanya yaitu ke level resistance di sini. Kalau berhasil, maka next step adalah di sini.
Nah, dari segi indikator, kita pakai MACD. Di sini juga cukup jelas ya bahwa terjadi pola bullish divergence. Bagaimana pergerakan harganya cenderung turun, tapi indikatornya naik. Jadi, so far jangka waktu dekat Bitcoin memang layak untuk melanjutkan kenaikannya terlebih dahulu atau mengalami kenaikan terlebih dahulu. Cuman ya kita harus waspadai juga untuk potensi-potensi yang lebih eh, berbahaya lagi, karena bulan September itu identik dengan market bearish teman-teman, tidak hanya di market kripto, mungkin juga di indeks ini ya, indeks dolar, sorry, indeks Amerika, yaitu S&P 500. Kalau kita lihat di perdagangan kemarin, dia cukup fatal banget koreksi yang terjadi pada S&P 500. Di sini dia bikin candle merah, long stick candle panjang, dan memang kalau kita lihat dari pergerakan indeks saham Amerika ini cenderung bearish teman-teman. Kalau kita lihat di sini dia bergerak cenderung turun ya, dan ada beberapa gap yang mungkin di sini kita bisa temukan ada di level 3.900-an sampai 3.800-an. Jadi ada gap yang belum ketutup. Jangan-jangan market US ini bakalan turun lebih dalam lagi, menutup gap-gap yang terbentuk di sini, sehingga ya kecenderungannya memang Bitcoin itu cenderung mengikuti pergerakan dari market US, karena memang kebanyakan whale saat ini mungkin didominasi oleh mereka-mereka yang trading ataupun ya trading di market US, di stock market US. Nah, karena ada beberapa indikasi seperti itu, di sanalah saya yakin bahwa ini merupakan relief sesaat dan Bitcoin masih dalam tren bearish-nya. Jadi mungkin sekian aja view aku tentang Bitcoin untuk kedepannya. Jadi teman-teman hati-hati kalau trading, tetap gunakan money management ya, yang disiplin, jangan terlalu berambisi. Sepertinya memang belum menemukan bottom. Mungkin next video kita akan coba cari di mana potensi bottom dari Bitcoin, sehingga buat teman-teman yang mungkin mau serok, mau cari momentum di mana kira-kira kita bisa melakukan average down untuk Bitcoin itu supaya lebih terarah. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, yang mau join boleh join. Di sini kita bisa sama-sama diskusi tentang market crypto, terus saham juga, ataupun investasi yang lain. Oke, sekian aja. Akhir kata, saya Andre. Makasih.